Selamat sore, Mas Epri. Selamat sore semua. Oke, selamat sore. Ibu Ayu belum. Bu Ayu. Sore Ibu Ayu. Selamat sore semua. Apa? Oke, baik. Bagaimana kita memulai untuk diskusi kita? Ya, kita lanjut. Kakak. Suara tuh. Kita studi kasus nyata ya. Silakan, ada yang mau berbagi cerita supaya kita bisa pilih kasus yang mana yang mau dipakai. Kak. Ayo, ada yang mau berbagi kasus. Siapa duluan? Pak Sepri mungkin. 6, Silahkan. 86, 80, 18, 19. Buta.
Mana? Suara tuh. Ketika meja sedikit masuk ke tahun aturan. Oke, jadi kita harus cari kasus yang bisa mengandung unsur-unsur dilema, etika, bisa masuk pemilihan paradigma, prinsip dari 9 pengambilan keputusan. Dia harus lengkap. Terus di sini harus menarik dan mengandung unsur tak terduga. Penyajiannya utuh, runtut, komprehensif, dan mudah diikuti. Jadi dari cerita satu kasus bisa ditambah-tambah bumbu ya, supaya bisa terlihat itu semua yang ada di dia punya rubrik penilaian. Kualitas ceritanya dinilai di sini. Selain penyajian, tanggapan, waktu, ini nilai yang besar di sini adalah kualitas materi atau studi kasus yang dipilih. Jadi harus lengkap tuh disusun. Itu terlalu banyak ya. 2.200. 5.000 memang. Barangkali dari saya ini saya sedikit bercerita saja. Memang ini terkait dengan kasus pernah terjadi di sekolah kami ada sebuah kasus antara guru dan kepala sekolah. Itu berawal dari ketika ada kedukaan dan salah satu teman itu ditunjuk untuk mengumpulkan uang duka, sumbangan duka. Tapi beliau yang tidak ditunjuk ini tidak tahu atau barangkali acuh dengan ini apa yang disampaikan oleh kepala sekolah, dan memang penyampaian itu secara WA lewat grup saja. Jadi karena tidak ada respon, maka salah satu teman itu dia memutuskan untuk melakukan pengumpulan sumbangan. Jadi ketika dikumpulkan, karena sudah harus pergi dan membawa sumbangan itu, akhirnya tanpa membaca arahan dari WA yang ada di grup, dia mengumpulkan kemudian menyampaikan besaran jumlahnya kepada teman-teman di sekolah semua. Dan sesuai dengan WA yang ada bahwa ketika dikumpulkan, setelah itu uang itu diberikan tidak langsung diletakkan dalam peti, dalam kotak sumbangan itu atau kotak uang yang disiapkan oleh keluarga. Jadi langsung menyampaikan itu, dan ketika sampai di sana ada bangun komunikasi dengan guru-guru senior dan juga guru-guru yang lain. Dan ternyata ketika sampai di sana, kepala sekolah yang bersangkutan juga tidak ada. Tidak terlihat, ternyata beliau itu sedang bercerita bersama dengan kepala sekolah yang lain di tempat sisi rumah, dan itu terhalang oleh banyak kursi yang masih tersusun karena memang yang pergi melayat juga belum terlalu banyak orang untuk hari itu. Jadi ketika ada di sana, ternyata sesampainya di situ kita semua masuk untuk melayat. Teman ini meletakkan sumbangan itu di dalam kotak yang disiapkan. Setelah kami keluar, ternyata beliau mempertanyakan tentang uang itu.
Dan yang terjadi adalah kita menyampaikan sesuai dengan yang kita sudah lakukan. Dan hal ini menjadi sesuatu yang tidak disenangi atau mungkin kecewa dan marah dari beliau. Sehingga beliau memanggil salah satu teman yang mengumpulkan uang itu dan memarahinya di depan umum. Artinya saat itu memang situasinya banyak guru, kemudian banyak ya karena yang meninggal juga kebetulan guru. Jadi guru yang bersangkutan yang dimarahi ini kemudian merasa tidak nyaman karena situasinya sudah semakin sebagai seorang guru atau orang dewasa dimarahi di depan banyak orang, tentunya dia juga malu kan. Kemudian dia berprinsip bahwa apa yang saya sudah lakukan itu di luar dari pengetahuan dia terkait dengan WA yang sudah disampaikan. Jadi akhirnya hal itu menjadi sesuatu yang tidak nyaman dan dia memutuskan untuk harus lebih baik saya jalan daripada saya harus menyambung apa yang disampaikan oleh kepala sekolah, dan itu menjadi hal yang kurang baik dan harus diperdebatkan di tengah-tengah umum. Jadi tanpa sengaja, artinya bukan tanpa sengaja, tapi dia mengambil keputusan sepihak dan dia ambil motor dan dia pergi untuk meninggalkan. Mungkin dia pergi untuk sekedar bergeser dari tempat itu sehingga kelihatan bahwa ada persoalan di antara mereka. Dan memang saat itu sekolah lain, guru-guru dari sekolah lain juga merasa kurang nyaman karena sampai sempat terlontar bahasa bahwa kamu pengurusan rumah tangga kok dibawa-bawa sampai di sini, seperti itu. Jadi karena mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari guru lain, maka dia memilih untuk pergi. Dan ketika dia memilih untuk pergi, minta maaf laptop ini, boleh laptop cepat dulu ya. Bentar. Jadi ketika dia memilih untuk pergi, ternyata hal itu dianggap kurang ajar oleh kepala sekolah, sehingga ketika dia jalan itu makian, cercaan mengikuti dia melalui WA yang disampaikan lewat grup. Dan ini tentu sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan hati dari teman guru ini. Dan pada posisi seperti itu memang dilematis karena banyak teman-teman juga atau guru-guru senior juga merasa bahwa ini sesuatu yang dilematis karena di satu sisi sudah ada WA di grup hanya karena tidak ada perhatian dari si guru-guru yang lain dan juga teman yang mengumpulkan uang ini. Dan yang kedua, mereka menganggap bahwa teman yang pergi meninggalkan mereka ini itu berlaku kurang ajar. Karena sementara beliau marah, teman ini pergi meninggalkan situasi yang sementara terjadi itu. Dan ketika teman ini menepi dan dia kembali membaca WA yang ditujukan kepada dia melalui grup ini, ada makian dan sebagainya, dia tidak membalas dengan kata-kata kasar karena dia mengerti bahwa ini pimpinan saya. Sehingga dia hanya karena memang dia agama Kristen, jadi dia bilang semoga Tuhan Yesus yang bisa membalas apa yang Bapak sudah sampaikan. Nah ini memang sesuatu yang sebenarnya saat itu juga kami ini mau di posisi mana, karena memang untuk mencari dia punya fakta, untuk menelusuri betul-betul mana yang benar, itu terjadi pada keesokan harinya. Karena memang semua terbawa dalam situasi karena teman pergi sambil menangis karena bahasa-bahasa yang kurang nyaman ia dengar begitu. Jadi pada keesokan harinya hanya luar biasa ya, karena memang satu sisi juga mungkin beliau juga sadar dengan kata-kata yang sudah ada di WA dan semua di teman-teman di grup juga sudah baca. Itu rasa-rasanya kalau mau digiring ke jalur hukum, mungkin beliau juga kena. Atau mungkin lebih baik keputusan yang diambil adalah lebih baik saya mengakhiri ini dengan memanggil teman guru,
kami dan juga guru senior untuk menyelesaikan. Dan itu ada hal yang sangat dilematis saat itu, dan itu menjadi kasus. Barangkali dari saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Marilyn. Mas Efri, Bu Mariana mungkin ada. Jadi yang tadi Bu Marilyn punya kasus antara kepala sekolah dan guru ya. Hal yang lain, Saking banyaknya kasus kok Pak, sampai bingung. Mau menyajikan yang mana? Oke, dari saya duluan ya. Nah, saya Iya. singkat saja. Pengalaman saya sini lebih ke rasa keadilan dan ke rasa kasihan. Jadi di sekolah itu ada salah satu guru, beliau sudah mengabdi sebagai guru honor 14 tahun. Tambah tahun ini berarti sudah masuk ke tahun 15. Tapi beliau itu tidak menjalankan tugas dan kewajibannya, tupoksinya itu dengan sadar dan baik begitu. Sehingga pada saat saya dipercayakan menjadi bendahara, berdiskusilah kita dalam pleno tentang honorium. Jadi teman-teman yang guru honor yang baru bekerja di bawah 5 tahun, mereka merasa tidak adil. Kami ini datang dari jam 7, pulang jam 3, kami pun honor segitu. Sementara si bapak ini, dia karena guru bidang studi, tapi kan di SD ya, harusnya kan dia juga sama dengan kita semua datang jam 7, ya siswa pulang baru pulang. Nah, beliau ini tidak. Dia ini datangnya kalau mengajar jam 1, berarti datang jam 1, setengah 2 pulang, karena bahasa Inggris cuma 2 JP. Lalu tidak pernah mengikuti rapat, tidak pernah mengikuti kegiatan, pokoknya tidak pernah aktif di sekolah, dia hanya datang mengajar pulang. Nah, jadi pada tahun ini gajinya tidak dinaikkan, tetap di tempat begitu. Sebenarnya dari teman-teman itu maunya dia dihitung saja dia punya jam. Karena dia punya jam tidak sampai 24 jam. Bapak ini tidak mengajar 24 jam, dia cuma mengajar 12 jam. Gajinya lumayan karena sudah 14 tahun. Jadi saat ada kenaikan pasti tiap tahun ada kenaikan begitu toh Bapak Ibu. Jadi teman-teman tuh merasa harusnya tidak usah kasih dia gaji utuh begitu, harus kurang. Tapi karena rasa kasihan dari kepala sekolah, karena beliau ini sudah mengajar lama, maka gajinya utuh. Dengan ketentuan-ketentuan dia harus buat jurnal setiap terima gaji, itu pun tidak dilakukan. Bapak Ibu. Jadi masih bingung bagaimana cara mengatasi, mengambil keputusan itu masih bingung karena dari rasa keadilan ini tidak adil. Dia tidak menjalankan tugas yang utuh dengan tanggung jawab, tapi kasihan juga. Dia seorang laki-laki kepala rumah tangga yang harus tiap bulan tuh punya uang toh. Tapi ya dengan tugas yang seperti ini jadi keputusan akhirnya adalah beliau tetap dapat gaji segitu, tapi tugasnya tetap sama saja, begitu saja. Dari tahun ke tahun melakukan hal yang sama. Itu mungkin dari saya, dari Bapak Ibu yang lain. Jangan coret stay. barangkali yang lain dulu supaya baru kita mau pilih yang mana. Pilih yang mana? Nah, kalau saya pengalaman yang terjadi pada diri saya sendiri waktu itu beberapa tahun lalu, kalau saya mungkin di kasus ini untuk paradigmanya Jangan kejujuran lawan kesetiaan. turun. Waktu berapa tahun lalu saya mengajar kelas 6. 3-4 tahun lalu. Nah, kami kelas 6 ini kan paralel ABC. Pada saat ujian akhir nih kami selesai anak melaksanakan ujian.
kami diminta oleh kepala sekolah untuk mengecek pekerjaan anak yang terjadi. Nah, mengecek pekerjaan anak, di situ kepala sekolah meminta kami melihat kalau hasil dari ujian anak ini kalau nilainya masih di bawah KKM, maka kami harus menghapus dan menghapus jawaban anak tersebut yang salah itu ganti dengan jawaban yang benar. Nah, waktu itu saya juga sempat merasa ini seperti bagaimana dilema sekali untuk saya. Entah kawan berdua saya tidak tahu, tapi mereka juga sempat mengeluh begitu. Tapi ini untuk nama baik sekolah gitu. Nah, jadi apapun yang terjadi ya kami laksanakan karena atas perintah atasan. Dan itu menurut saya dilema sekali waktu itu untuk saya. Mungkin itu saja kasus yang saya hadapi berapa tahun lalu. Jadi sebenarnya kasusnya Ibu Mardiana nih kurang lebih sama. Kalau kami guru SD, anak pun nilai 40, pokoknya KKM dirapot. Dan itu wajib, walaupun nih dia susone masuk, son kerja tugas, sonde tetap KKM. Iya. Dan itu Kalau atasan. itu kan kita kelas 6 itu kan kalau itu sudah melanggar kode etik maksudnya. Karena Sama. itu soal itu kan sudah orang Itu bilang kami sangat pun rahasia. sekolah kena SMP 11 tuh mengadu ke dinas bahwa kami pun siswa tidak tahu baca. Bagaimana tahu baca kalau kami mau tahan, kepala sekolah larang tahan. Itu banyak kasus kalau mau Silakan Pak dikupas Sipri. satu-satu terlalu banyak. Aduh. Pak Sipri mungkin mau berbagi. Iya baik, kalau saya untuk ya pasti banyak kasus jadi untuk pilih ini. Ya mungkin saya berbagi yang saya pernah waktu coaching itu pernah kita sampaikan kasus ini yang saya alami di kelas, yaitu tentang ada anak yang tidak mengerjakan PR. Jadi kita kan sudah punya kesepakatan di dalam kelas untuk bisa menyelesaikan tugas. Dan tentu itu ada konsekuensi yang harus diterima. Jadi kalau misalnya tidak menyelesaikan tugas tersebut. Nah, ketika hal itu terjadi berulang-ulang kali kepada anak yang sama dan setelah itu sewaktu itu saya panggil anaknya, saya sempat tanyakan kenapa dia tidak mengerjakan tugas dan dia menceritakan bahwa kondisi di rumahnya dia tidak, orang tuanya berangkat pergi, ayah ibunya berangkat, jadi dia bersama dengan kakaknya sehingga dia alasannya dia melakukan tugas-tugas di rumah, artinya sehingga dia lebih banyak tidak mengerjakan tugas. Nah, dalam kasus ini ada dua hal yang menjadi, di sisi lain saya ingin untuk artinya bahwa menerapkan aturan yang ada, kesepakatan kelas, tetapi di sisi lain ada rasa kasihan pada kondisi anak, kondisi daripada anak ini, sehingga ini yang membuat sehingga keputusan mau menjalankan kesepakatan atau kondisi anak ini untuk ditolong. Jadi ini yang menjadi dilema, ini jadi sebatas waktu itu hanya mengarahkan dia untuk bisa membuat jadwal, untuk bisa menyeimbangkan antara belajar di rumah dan tugas di sekolah diselesaikan dan tugas di rumah. Jadi itu yang kadang-kadang dalam menghadapi, membuat keputusan-keputusan seperti ini memang hal yang perlu dipertimbangkan untuk itu. Itu dari saya, terima kasih.
Karena ini kita punya kelompok ini mau satu kasus, jadi kita sepakati kira-kira yang mana ini. Kasus yang mana yang kita Kayaknya ambil? yang saya lihat ini Ibu Ayu punya tadi itu. Jangan dong, ini kan mau dipublikasi. Oh Nanti iya kalau ya. ditonton akan mungkin kasus dengan siswa saja kita pilih. Jadi siswa yang dari Pasipri, jadi kita kombinasi nih kasusnya Pasipri dari siswa yang punya problematik di rumah, tapi terbawa sampai ke sekolah sehingga Ke nilainya itu sekolah. tidak tuntas. Saat nilainya Iya, tidak iya. tuntas, tapi kepala sekolah meminta kita untuk menaikkan nilainya sesuai dengan KKM. Bisa begitu? Bu Bisa. Marilyn, ini kami tiga ini guru SD. Ibu Marilyn SD, SMP? SD, SD. Oh SD, apa? Semua SD. Semua Semua SD. Kita sepakatkah? Jadi kita buat, jadi dia punya kasus tuh dari backgroundnya, dari rumah dibawa ke sekolah begitu. Ya, kita Saya setuju ya. ya supaya tidak, saya ini takut kalau masalah yang kayak tadi saya cerita Itu tuh, sudah. kalau sebatas kita coaching terus cerita begitu kan enak. Kalau sampai dipublikasi lalu teman-teman melihat ada yang tersinggung, Sama juga saya. wangi, Maka muncul kasus baru lagi. maka muncullah kasus baru. Oke, saya Panduan dari Bapak Fasil ada yang simpan kan? iya, saya simpan. Jadi di sini kita susun dulu dia punya cerita. Enggak ya Bapak Ya. Ibu? Saya Langsung share screen ininya, Sa. ya, Kita saya susun share cerita screen ya. kasusnya sudah. Ya, buat cerita kasusnya baru nanti deh. Setelah itu kita Iya, Kita analisis. analisis. kelihatankah? Ya, kelihatan. Sementara. Oke, sudah. Nah, ini yang dia punya daftar tugasnya. Jadi nanti dari cerita itu kita tentukan studi kasus apa nih, pilihan mengandung unsur dilema apa. Nanti kita pilih salah satu dia punya dilema etika. Setelah itu memuat salah satu prinsip Dari 3 prinsip. ya, dari 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 4 prinsip pengambilan keputusan yang apa tuh, hasil akhir, peraturan, rasa peduli itu, terus memuat 9 langkah. Jadi 9 langkah. langkah-langkah apa yang kita ambil. Terus memuat hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus. Terus penugasan hasil anggota telah diserahkan sebelum tepat waktu. Setiap anggota telah menyepakati paradigma. Jadi tugas kita nih ini saja sebenarnya. Buat studi kasus, lalu 4 paradigma ini, 3 prinsip ini sama 9 langkah. Nah, tapi dalam studi kasusnya harus menarik dan ada analisis studi kasus begitu. Jadi kita buat dia punya cerita. Bapak Ibu guru kelas yang jago bikin paragraf argumentasi persuasif dong, ayo gas. Oke, studi kasus. Mau pakai nama atau tidak? Pakai nama saja. Pakai nama. Oke. Saya bagian ketik, Bapak Ibu bagian mencari. Ingat di dalam paragraf ada kalimat inti. Iya, iya. Dan penjelas. Itu tidak usah panjang-panjang, singkat padat jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi Rino adalah siapa namanya? Mau pakai nama siapa? Nino juga bisa. Nino. Nino merupakan siswa kelas berapa Bapak Ibu?
Kelas 5. Merupakan siswa kelas 5 pada SD. Beringin 1. Gol ini. Pada SD Beringin 1. Nino Awas merupakan nanti, anak. nanti bilang kita kampanye Oh lagi. iya, betul. Ayo. Jangan ya. SD Teratai 1. SD Teratai. Nino merupakan anak yang cerdas dan apa? Baik. Mandiri. Oke. Namun pada semester ini Nino memperoleh nilai yang kurang memuaskan pada sumatif semester 1, begitu? Ya. Oke. Semester 1. Lanjut. Semester 1. Pak Sefri sebagai wali kelasnya mencari tahu, begitu ya? Ayo dong, Bisa. apa dong? Pak Sefri sebagai Wali kelasnya mencari tahu apa? masalah. Mencari tahu akar masalah dari rendahnya nilai yang diperoleh Nino saat kunjungan rumah. Itu langsung 1 poinan. Nanti baru dipoles setelah Ya. sudah. Siap. Saat kunjungan rumah atau saat bertemu orang tua gitu ya. Nilai rendah. Atau saat pembagian rapot tengah semester, Pak Sifri bertemu orang tua lalu berkomunikasi kepada orang tuanya, baru Pak Sifri itu tahu Tentang perkembangan belajar. Ya. Oke, saat penerimaan rapor tengah semester. Saat penerimaan rapot tengah semester. Pak Sefri bertemu dengan Ibu Nino. Lalu menceritakan Ibu Nino kondisi apa ya? Yang terjadi pada Nino. Kondisi Nino yang sulit konsentrasi gitu ya. Yang sulit konsentrasi belajar karena sedang ada permasalahan dalam keluarganya. Contoh di atas, Pak Sefri bertemu dengan Ibu Nino lalu menyampaikan tentang perkembangan belajarnya, baru kemudian baru Ibu Nino menceritakan. Saat penerimaan rapot tengah semester, Pak Sefri bertemu Ibu Nino dan menjelaskan gitu ya.
menjelaskan perkembangan belajar Nino di sekolah. Lalu Ibu Nino menceritakan kondisi yang sudah Perkembangan belajar Nino di sekolah yang akhir-akhir ini yang akhir-akhir ini menurun. Oke. Yang akhir-akhir ini menurun. Ya. Lalu Ibu Nino menceritakan kondisi Nino yang sudah meninggal belajar karena sedang ada masalah dengan keluarganya. Oke. buka. Kakak, spidol yang lain tolong ditutup, Kak. Nanti Mama mau pakai ngajar, spidol langsung habis. Pintar yang besar banget. Itu tuh, Kakak. Lanjut. Apa lagi? Setelah mengetahui gitu ya. Barangkali permasalahan keluarga ini diulas atau tidak? Tidak usah. Karena kita kan mau mengulas nanti yang dia punya nilai pada ini semester penerimaan raport semester itu nilainya dinaikkan karena kesepakatan dari kepala sekolah dengan kita gitu kan. Itu yang mau diulas. Oke. Nah, habis ini apa ya? Setelah mengetahui alasan alasan mengetahui permasalahan yang dihadapi Nino, Pak Sefri pun membawakan ke dalam rapat gitu. Pak Sefri membawa permasalahan ini dalam rapat Dewan Guru. Atau gini, kemana ya? Sontau. Lalu Ibu Nino menceritakan kondisi Nino yang sulit berkonsentrasi belajar karena sedang ada permasalahan dalam keluarganya. Pak Sepri Ya, kalau ini kan muaranya kan rencana di dalam apa namanya? Di dalam rapat punya itu rapat-rapat untuk penentuan kan? Tuan, iya. Berarti kan harus ada jalan ya. Jalan Jadi, ke Pak ke Sepri. sana kira. Berarti yang di sini nih Nino. Jadi misalnya apa namanya? Ini kita mulai dengan maksudnya melakukan rapat untuk penentuan kenaikan kelas. Di dalam rapat itu saya selaku wali kelas itu maksudnya mengalami apa istilahnya untuk membuat keputusan tentang kenaikan kelas ini itu ada dua hal yang menjadi pertimbangan. Yang pertama yang tadi itu bahwa di sisi lain bahwa anak-anak itu kan dalam ini diharapkan untuk mereka dari pihak kepala sekolah naik ke kelas, tetapi hasil yang diperoleh adalah anak ini tidak mencapai karena kondisi keluarga yang tidak capai dan sudah dilakukan pendekatan bahwa ternyata mengalami penurunan belajar karena ada permasalahan keluarga. Iya. Jadi nanti gitu, ini anggap iya. Jadi ini maksudnya ini rapat semester 1 saya aja jangan tengah semester Iya. Dari rapat semester 1 mau dialihkan ke rapat semester 2 nih, begitu. Jadi ini mungkin di dalam istilahnya permasalahan ini kita angkat di dalam rapat. Maksudnya ini kan dalam
keputusan untuk penentuan kenaikan kelas, dan ternyata salah satu siswa yang memang mengalami permasalahan, artinya bahwa memiliki kemungkinan untuk naik dan tidak karena ada beberapa alasan. Jadi alasan yang tadi itu sudah disampaikan, bahwa di akhir ini anak-anak ini memiliki prestasi atau ini yang mengalami penurunan. Kemudian di sisi lain bahwa sekolah ini dia apa istilahnya, semua anak wajib naik kelas ya aturan. Ya, ya itu the real. Iya, semua siswa wajib naik kelas. Nah, Atau kita langsung saja kepala sekolah pada rapat semester 2. iya itu yang saya maksudkan, karena kalau Langsung kita saja ya? uraikan dari ini kita tidak akan dapat Tidak titik sampai. temu yang Oke. yang itu. Saya buat di bawah ya Pak ya. Pada Boleh. pada rapat kenaikan kelas. Iya, Sorry. Saya besar-besar semua. di mana SD mana Pada tadi? rapat sudah langsung saya tahu saya pakai nama SD. Oh, oke. Pada rapat kenaikan Kenaikan kelas, kepala sekolah meminta kepada dewan guru gitu ya. ya, Ya. Pada dewan guru untuk memberikan nilai kepada seluruh siswa gitu ya. Pada seluruh siswa harus mencapai KKM atau KKM karena tadi pasti karena ada siswa yang tidak dapat naik kelas gitu Kak. Itu masih arahan kepala sekolah. Oke. Untuk bisa menaikkan KKM. Terus baru habis itu baru sampaikan. Pada saat itu ada seorang siswa bernama Nino yang memiliki nilai. Kalau sudah dirapat kayaknya langsung saya tidak usah pakai Nino, kan pasti ada banyak siswa. Oke. Iya Pak ya. Bisa. Nah, karena ada siswa yang tidak dapat Kan? naik kelas. Tapi Kak maunya pakai, karena biasa kan rapat itu menyampaikan wali kelas. Nah, jadi karena kita bicara tentang Nino, jadi coba kita ikuti deh. Nino ini Nino susah dipakai lah Mak. Marilyn. Oh begitu. Masih bilang langsung sah. Ya saya aku sering Nino masih bilang langsung sah. Siap. Supaya tidak berbelit-belit. Pada rapat kenaikan kelas, kepala sekolah meminta kepada dewan guru untuk memberikan nilai kepada seluruh siswa bahwa dan ini kita mau angkat mencapai nilai KKM. Terus maksudnya ini kan dari kepala sekolah meminta untuk seluruh siswa naik. Namun pada kasus ini ada seorang siswa di kelas 5 yang tidak mencapai KKM karena tidak mengalami penurunan dalam belajar. Dan ulang. Saya pada rapat kenaikan kelas, kepala sekolah minta dewan guru untuk memberikan nilai kepada seluruh siswa harus mencapai KKM gitu ya. Di mana semua siswa harus. Oke, lanjut. Di mana semua siswa harus diberikan nilai mencapai KKM. Ya, lanjut. Kepada seluruh siswa, kemudian titik atau koma di mana semua siswa harus di sebelahnya Kak, sebelah. Nah, di mana semua siswa harus mencapai KKM. Nilainya harus mencapai KKM. Di mana semua siswa harus memiliki nilai. Memiliki nilai yang mencapai KKM. Ya. Lanjut SMP. Pada waktu itu
Bapak Sefri Oke, sebagai wali kelas. sebagai wali kelas 5 menyampaikan bahwa salah satu dari siswanya memiliki nilai yang tidak mencapai KKM, Salah tidak satu mencapai, siswanya tidak mencapai KKM tidak tuntas menyelesaikan proses pembelajaran. karena beberapa permasalahan yang dialaminya. Terus Setelah menyampaikan hal tersebut, terjadi perdebatan semenjak hal tersebut terjadi perdebatan di antara guru dan guru, dewan guru dewan guru. di antara dewan guru. Hal ini dikarenakan Nggak bisa, nggak boleh ini. Tajam ini. adanya tuntutan karena ada hal ini dikarenakan adanya tuntutan atau apa ya, semacam yang sudah menjadi kesepakatan begitu. Aturan gitu ya. Aturan. Setelah menyampaikan hal tersebut terjadi perdebatan antara dewan guru. Hal ini dikarenakan adanya aturan bahwa semua siswa wajib naik Naik kelas kelas. sementara Tuntutan kurikulum, iya kan? gitu. Ya, untuk menaikkan seluruh siswa. Namun di sisi yang lain, kita langsung jelaskan seperti itu kok. Oleh Namun di sisi lain, siswa tersebut tidak dapat menyelesaikan kompetensi yang telah ditentukan. Kompetensi yang ditentukan. kita begini. Berdasarkan hasil tes
Bagaimana Ibu? Supri sebagai wali kelas menyampaikan bahwa salah satu siswa memiliki nilai yang jadi gini, tidak mencapai KKM karena memiliki beberapa permasalahan yang dialaminya sehingga menurut Pak Sepri anak tersebut tahan kelas gitu. Makanya ada perdebatan gitu nggak sih? Ya, Iya. Gitu ya. Iya. Karena memiliki beberapa permasalahan yang Tidak dapat dialami. menyelesaikan beberapa kompetensi Tunggu yang yang di atas dulu. Tidak mencapai kalau KKM karena memiliki beberapa permasalahan yang dialaminya. Dan menurut Pak Sepri gitu, iya Anak tersebut pasif. tidak Pak belum Sepri, bisa naik kelas, anak tersebut sebaiknya tahan kelas. tahan kelas, gitu ya. Setelah menyampaikan hal, nah begitu perdebatan antara, ya itu baru nyambung kan gitu ya. Pak Sepri maunya dia tahan karena dia punya nilai tanda tuntas, sonto baca lah naik kelas 6 apa yang terjadi. Mau masuk SMP lah, bilang sekolah dari mana? Curhat. Tahan masuk kategori membaca dulu. jabatan yang Membaca karena ada Eja. kurikulum. Anak tersebut sebaiknya tahan kelas. Menyelesaikan kompetensi yang ditentukan. Karena hal tersebut, maka rapat ditunda boleh ke sonde. Tidak boleh, tidak selesai cerita kita nih Bu. Enggak, Kesempatan. ini sebaiknya tahan kelas. Namun jika tetap dinaikkan, perdebatan antara. Jadi nanti namun di sisi Melihat lain kondisi siswa ini, tersebut tidak dapat menyelesaikan kompetensi yang ditentukan. Kepala sekolah pun mengkhawatirkan apabila siswa ditahan, kepala sekolah pun menyampaikan bahwa seluruh siswa harus diberikan nilai berdasarkan KKM. Dikhawatirkan siswa tersebut malu untuk tinggal kelas dan akhirnya putus sekolah. nah, Bisa gitu nggak? iya, Ya, bisa. supaya. Nah, Coba Jadi, kita punya yang bagian item itu kita buat narasinya itu ada item apa saja untuk penyelesaian masalahnya atau bagi ya nanti tahan penyelesaian kelas, masalahnya harus ada. iya makanya ini kan belum sampai menyelesaikan supaya Tidak sih konsep pengambil. Ini nih kita punya kasus nanti di dalam iya. konsep pengambilan keputusan tuh baru kita lihat ada lagi keputusan apa yang bisa kita ambil. Oh ya, oke. Itu ya. Menyelesaikan kompetensi yang kuat. Silakan lanjut beta subleng soalnya. ya. Siswa tersebut tidak memenuhi yang telah ditentukan. Biasanya kan rapat ini kan sudah rapat akhir semester. Bisa saja artinya ya bahwa kepala sekolah meminta, tetapi dengan catatan bahwa guru yang bersangkutan di kelas yang misalkan di kelas Yang 6, selanjutnya harus menerima dan membimbing begitu. iya, membimbingnya secara khusus begitu. Iya kan? Iya. Oke, jadi langsung kayak tadi yang Ibu Ayu bilang, kepala sekolah meminta dan namun di sisi lain siswa tersebut tidak dapat menyelesaikan kompetensi yang telah ditentukan. terus Ini bisa mau terus namun terus. Melihat situasi tersebut, sebagai kepala sekolah, situasi tersebut kepala sekolah menyarankan memerintah atau menyarankan di sana untuk memerintahkan ya karena kan ini kepala sekolah pun ini ya kepada semua dewan guru meminta dan memerintahkan gitu ya. Memerintahkan kepada dewan guru untuk memberikan seluruh siswa nilai sesuai
KKM. Memberikan nilai kepada seluruh siswa yang di bawah standar KKM untuk di bawah standar. jangan di bawah KKM sah. Iya. Di bawah KKM. Melihat situasi tersebut, kepala sekolah meminta dan memerintahkan kepada dewan guru untuk memberikan seluruh siswa yang nilainya di bawah KKM agar dinaikkan gitu ya. Nilainya di bawah KKM untuk dinaikkan sesuai dengan KKM sekolah. Karena dikhawatirkan gitu ya. Dikhawatirkan siswa tidak naik kelas, siswa yang tidak naik kelas akan merasa malu dan putus sekolah. akhirnya putus sekolah gitu ya. Akhirnya putus sekolah. Selanjutnya, kepada siswa-siswa tersebut kepada siswa-siswa tersebut diberikan tuh selanjutnya siswa tersebut selanjutnya guru-guru kelas harus memberikan catatan gitu ya. Selanjutnya wali kelas harus membuat catatan siswa yang lemah dan guru pada kelas selanjutnya catatan untuk ditindaklanjuti di kelas berikutnya. Membuat catatan siswa yang lemah gitu ya. Iya. Membuat catatan siswa yang lemah untuk ditindaklanjuti di kelas selanjutnya. Kelas berikutnya. Selanjutnya terus nih, Pak. Oke, berikutnya. Kelas berikutnya. Gitu ya? Iya. Itu selesai sudah. Oke. Hapus yang di bawah. Bentar dulu. Ini rasa keadilan lawan rasa kasihan ya. Mama, what is? Bagus. Berikutnya. Gitu sudah selesai sekolah karena dikhawatirkan siswa yang kita punya tugas ini yang saya lihat itu ada 3 kasus ya. Kasus dari kelompok, kemudian kasus atau satu saja yang satu saja, Pak. Jangan bikin masalah lagi loh. Banyak, satu aja. Satu kasus. Nah, Pak Sipri nih. Sekarang kita memuat salah satu paradigma etika. Jadi etika apa yang ada dalam kasus kita ini? Kasihan lawan keadilan lawan kasihan loh. Keadilan lawan pengasihan. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Justice versus mercy. Kok? Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Ya, rasa kasihan. Kita mau deskripsikan kah sedikit mungkin?
Aduh, mati lagi. Atau mau begini saja, deskripsi sedikit. Atau besok siapa yang presentasi dia menjabarkan. Jadi dalam kasus tadi ada rasa keadilan di mana harusnya siswanya tidak naik kelas karena nilainya rendah, tapi karena Enggak. rasa kasihan Jadi kasus. mau ditulis atau biar, mau diketik atau tidak usah. Tidak usah dibantu. Yang Besok presentasi gampang ini ya silakan, kalau susah ya ketik atau tidak usah. tergantung, terserah Bapak Ibu. Saya menghihihi. Oh ya. Besok yang presentasi Bapak Sepri. Bapak Sipri karena dia yang punya kasus. Bapak Sipri saya ikhlas. Ini 3 tahun ini. Ini kasus kelompok. Kita Kami cari pemandu kasus. sorak. Karena besok nih saya izin mati kamera, ada acara keluarga yang tidak bisa tinggal. Oh ya, Oke. 2 kasus, 1 kasus. Satu kasus toh Pak Sipri masih baca. Terus saya kasih. Ini kasus yang dialami langsung oleh Pak Sepri, jadi saya rasa bisa Sekali menjelaskan. Salah satu tiga Ini nih kayaknya kita salah nih. Nah, Ini nih pada rapat kenaikan kelas, tunggu Bapak Ibu ya. Maaf. Ini nih kayaknya salah, tunggu ya. Pada rapat kenaikan kelas, kepala sekolah meminta setiap wali kelas mempresentasikan jumlah keberhasilan belajar siswa dalam 1 tahun. Gitu kan. Pada waktu itu Pak Sipri sebagai wali kelas 5 menyampaikan bahwa memiliki nilai yang tidak mencapai karena memiliki beberapa permasalahan dialami, dan menurut Pak Sipri anak tersebut sebaiknya tahan kelas. Setelah menyampaikan hal tersebut terjadi perdebatan antara Dewan Guru. Hal ini Dewan Guru, napas nggak ada. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan kurikulum untuk menaikkan seluruh siswa. Namun di sisi lain, siswa tersebut tidak dapat menyelesaikan kompetensi. Dan dalam situasi tersebut, kepala sekolah pun meminta dan memerintahkan Dewan Guru untuk memberikan seluruh siswa nilai KKM. Berarti ini di mana? Namun ada melihat situasi kepala sekolah. Jadi apa ya kepala sekolah? Melihat situasi kepala sekolah. Salah satu prinsip dari 3 prinsip yang itu. Nah, ini gini. Kepala di mana sih? Berbasis akhir. Melihat situasi tersebut, kepala sekolah meminta kepada Dewan Guru untuk memberikan nilai kepada seluruh siswa, di mana semua siswa harus memiliki nilai mencapai KKM karena dikhawatirkan siswa yang tidak naik kelas akan masalah akhirnya putus kelas. Selanjutnya wali kelas harus membuat catatan. Begitu ya? Ya runtut kan? Kalau tadi kayaknya kita kembali lagi, kita flashback lagi. Melihat situasi. Begitu Kak Pak CP? Yang di situ itu kan memberikan nilai kepada seluruh siswa. Kita ganti ya di sini. Kan otomatis seluruh siswa itu sudah mendapatkan nih. Maksudnya kalau itu kan titik langsung di mana. Jadi dia jadi mungkin saja memberikan nilai kepada seluruh siswa sesuai dengan atau nilai yang mencapai KKM. Jadi maksudnya tidak perlu di mana lagi. Guru memberikan nilai kepada seluruh siswa. Harus melihat situasi, kepala sekolah meminta kepada Dewan Guru untuk memberikan nilai kepada seluruh siswa harus mencapai nilai KKM. Harus
mencapai nilai KKM karena dikhawatirkan siswa yang tidak naik kelas akan merasa malu. Oke, selanjutnya. Siap, sudah. Hasil akhir. Gitu saja sudah, tidak perlu tambah-tambah lagi ya. Oke, 3 prinsip dilema etika. Memuat salah satu prinsip. Ini nih kayaknya prinsip berbasis Termasuk hasil akhir. hasil akhir atau rasa peduli. Prinsip. Iya ya. Hasil akhir. Hasil Hasil akhir. akhir. Berpikir berbasis hasil akhir. Bisa dijabarkan? Atau tidak usah? Nanti Pak Sepri yang jabarkan. Siap. Pak Sepri itu gas Bapak. Saya senang. Bapak jangan senyum-senyum Pak. Bukan Pak. Oke, lanjut. Yang Semangat. terakhir, memuat 9 langkah. 9 langkah. Dari 9 langkah ini kita jabarkan satu per satu. Mengenali nilai Nilai yang saling bertentangan. Nah, sana. Saling bertentangan, yaitu di mana siswa yang iya biar sudah nilainya rendah harus dinaikkan Dan sampai KKM itu ya. Begitukah Bapak Ibu? Tolong dicermati. nilai kejujuran. Bentar deh, nilai kejujuran ya. Kejujuran dan nilai kemanusiaan. Nanti baru dia deskripsi itu ya. Nah, itu baru deskripsi. Nilai kejujuran dengan nilai kemanusiaan. Kemanusiaan. Koma di mana gitu ya. Ya. Nilainya rendah harus. Kalau begitu nanti yang di atas kita deskripsi jadi pasti tinggal baca sah. Iya, harusnya begitu. Biar kode pikir sedikit. Yang kedua, menentukan siapa yang terkait. Kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua kok. Terkait dalam situasi ini, Mak. Kepala sekolah, guru, dan murid. Iya. Guru dan kepala sekolah. Kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah dan guru. Kepala dan guru, sah? Ini tidak ada murid, toh murid yang jadi bahan. Ya kah? Tapi yang terkait dalam situasi, murid pun nilai mau kasih naik. Oh iya, betul ya. Nanti ada kepala sekolah, guru, dan murid. Kepala sekolah, guru, dan murid, karena ini kan yang dibahas murid. Nilai murid. Fix, bungkus? Yes. Tinggal besok orang presentasi. Cek. Kumpulkan fakta-fakta. Nilai murid tidak mencapai KKM, kepala sekolah perintah suruh kasih naik. Ya, tinggal atur kata-kata. Dengan situasi. Beta ini sudah belajar ini barang materi, ini beta belum habis mak dong, jangan marah. Ada sibuk. Tapi meraya pelan-pelan baca-baca. Bikin raps kemarin tuh kan lembur terus toh, kepala sakit tiap kali pulang mau belajar sondis. Oke, kita mulai. Yang pertama, jabarkan saya di bawahnya. Nilai murid tidak capai KKM. Terus nilai sekolah perintah kasih naik. Yang tidak mencapai KKM
mulai tidak menjaga PPKM. Kepala Kepala sekolah meminta Dewan Guru meminta Dewan Guru menuntaskan nilai siswa yang belum tuntas KKM gitu ya. Sudah ada lagi? Oh, ini kakak punya pertama Itu dua. masa kecil anting. Sama ke bapak punya. Diam sudah. Ada lagi kah? Mama. Kepala sekolah merasa khawatir. Tadi kan ada putus sekolah jadi atur. Boleh. Ini kakak anting tiga-tiganya. Ini kakak punya. Ada. Kepala sekolah merasa khawatir dengan Oke. dengan siswa yang tidak naik kelas gitu. Nah, yang tidak naik kelas. Kalau kepala sekolah merasa khawatir dampak dari siswa yang tidak naik kelas gitu ya. Naik kelas. Dampak dari siswa yang tidak naik Siswa kelas. yang tidak naik Ya. kelas. Ada lagi tidak ya? Terakhir itu ya. Begitu kau Marilyn. Bersuara dulu. Kepala sekolah meminta untuk semua guru memberikan catatan. Oh ya. Oh ya. Kepala sekolah meminta setiap guru membuat Ini headset. catatan Bagi bagi siswa yang rendah atau yang lemah. nilainya rendah. Itu saja ya. Catatan untuk ditindaklanjuti bagi siswa yang Rendah Detail. untuk yang membuat catatan untuk Catatan untuk ditindaklanjuti bagi ditindaklanjuti siswa yang nilainya rendah. catatan Untuk ditindaklanjuti bagi siswa yang bagi siswa yang rendah di kelas berikutnya. ditindaklanjuti guru berikutnya gitu ya. Kan Ditindaklanjuti. ditindaklanjuti Bagi siswa dulu. Di Bagi kelas siswa yang berikutnya. maksudnya ditindaklanjuti bagi siswa yang nilainya rendah di kelas berikutnya atau di berarti catatan untuk bagi siswa yang nilainya rendah untuk ditindaklanjuti guru berikutnya gitu. Guru di kelas berikutnya. Ada guru kelas berikutnya. Ya. Guru kelas toh? Ditindaklanjuti guru di kelas berikutnya. Pada kelas berikutnya. Guru pada kelas berikutnya. Oke, lanjut. Faktanya yang berikut adalah kurikulum menuntut supaya anak-anak harus naik kelas. Itu kan tuntutan kurikulum. Faktanya toh. Tadi kita udah taruh, kalau kita sudah taruh tadi. Oh ya. Itu yang mencapai KKM. Berarti faktanya di atas sini. Iya, dia di atas. Di atas kurikulum Menuntut siswa untuk dinaikkan. untuk tetap naik kelas. Tetap naik kelas. Tetap apa dinaikkan? Kurikulum menuntut siswa untuk kurikulum menuntut guru untuk menaikkan. Menuntut guru untuk tetap menaikkan siswa.
Ini yang dituntut bukan siswa, yang dituntut guru. Kurikulum Mana? menuntut siswa agar dapat Atau tuntutan menyelesaikan kurikulum. semua Tuntutan kompetensi. kurikulum yang Tuntutan kurikulum untuk setiap siswa mencapai Tuntutan KKM. kurikulum untuk setiap siswa harus menyelesaikan atau mencapai KKM. harus Ini atur mencapai. bahasa as bumerang di situ. Makanya Pertanyaan di situ sebaiknya nggak nanti. usah kan? Tuntutan Karena kurikulum kurikulum merdeka ini dia kan per fase toh. tuntutan kurikulum untuk setiap siswa atau harus begini, kurikulum mewajibkan setiap siswa untuk dapat menyelesaikan mencapai standar KKM, gitu. Ya. Kurikulum mewajibkan. Kurikulum mewajibkan setiap siswa untuk dapat mencapai KKM yang ditentukan. Mencapai standar KKM yang ditentukan. KKM saja, standar KKM. KKM saja. Sudah? Ada lagi? Mama. Ya. Silent please. Thank you. Iya. Kak kata, mami pus spidol nih, ha. Ini spidol besar dong nih. Coba. Nggak boleh, mau adekmu tuh nggak ngerti nah. Kamu kan udah gede, kamu yang ngerti. Ini spidol gede itu tuh. Nggak tahu. Lanjut deh. Pengujian benar atau salah. Uji ilegal. Ayo mikir ya. Tidak ada pelanggaran hukum. Oke. Iya, tidak ada hukum ya. 2. Uji regulasi. Dilema etika kan. Melanggar kode etik ya. Melanggar kode etik. Melanggar Kode etik. Nanti ditanya kenapa ya Pak Sepri jelaskan. Iya, kita ikhlaskan pada Bapak. Institusi. Semuanya benar. Mama, ini mama punya tak? Maksudnya semuanya benar apa ya, Bu ya? Oh, semua dianggap benar, gitu ya? Iya. Kok dianggap, jangan dianggap ya? Itu uji intuisi, bukan institusi. Intuisi. Uji intuisi. Intuisi dianggap semua keputusan benar gitu kah? Atau semua keputusan benar? Begitu saja. Jadi kan mengandalkan perasaan dan Iya, berarti seluruh keputusan benar. Itu Kakak Siti.
Uji publikasi. Ini yang dipublikasi, ini rapot. Beta tadi belum belajar sampai sini, jadi beta masih blank ini 9. Merasa tidak nyaman. Merupakan nerana. Betul. Merasa tidak nyaman. Uji apa terakhirnya? Panutan. Kalau orang tanya merasa tidak nyaman, bagaimana Pak Sepri jelas? Melawan hati ya, harusnya hati itu maunya tidak. Harusnya jangan. Jangan. Tapi Jangan aturan bilang berkelahi. boleh. Itu. Begitu ya. Memiliki panutan itu memiliki rasa kemanusiaan. Kemanusiaan. Ya. Aduh, dijabarkan satu-satu Pak ya. Nanti kalau Pak Sipil jelaskan tato di mana, silakan Ibu Mardiana menambahkan. Beta kan moderator. Kesempatan kamera itu. Silakan Ibu Marilyn menambahkan. Saya pemandu sorak. Habis itu mau siram bunga. Besok izin ini. Berarti kasih rembung kakak. Jangan. Kalau kasih rembung nanti kasih Pengujian paradigma benar lawan benar. Benar lawan benar, ini belum baca sama sekali. Keadilan lawan rasa kasihan. Ya, rasa apa Ibu? Keadilan lawan rasa kasihan tadi. Oh, rasa keadilan Lawan rasa kasihan tuh. Dan paradigma tadi. kasih. Mami. Iya, Wish. ada Ebo, tunggu ya. Hah? Mau wish, mau wash, Pak. Bo, melakukan. Pak. Ibu dong tunggu saya. Iya. Lagi. Iya. Lanjut Kakak. Atur dong. Dia sudah nyaman dia. Iya. Atur dia dong. Kita juga berpikir dulu. Maaf ya. Ya. Ayo nak. Nanti iritasi. Paradigma benar bisa keadilan lawan rasa kasihan. Terus melakukan prinsip resolusi. Berpikir berbasis rasa peduli. Investigasi oksigen keputusan untuk memberikan kalau Bisa berpikir berbasis ini peduli, kemudian bisa berpikir berbasis peraturan. Lahir. berarti itu salah satu. Karena kan kepala sekolah ini maunya ikut kurikulum toh, naik kelas. Rasa peduli kepala sekolah bahwa kalau anak tidak lulus KKM nanti dia putus sekolah. Ada aturan, ada peduli di situ. Kita ambil yang lain. Tuhan Yesus. Kakaknya taruh celah yang dulu Kak. Tetap memberikan nilai tuntas tapi dengan syarat-syarat tambahan. Kalau investigasi opsi trilemanya, pilihan keputusan tetap memberikan nilai tuntas tapi dengan syarat tambahan tadi tuh. Catatan tambahan tadi ya. Catatan. Untuk Ya. ditindaklanjuti. Hot.
Thank you. Pemberian catatan itu tuh pilihan terbaik di antara dua dilema. Itu sudah. Rasa Bung Paradigma. Kita lanjut. Paradigma melakukan prinsip resolusi. Di situ tadi ada rasa peduli, ada aturan juga. Oh, sorry. Yang mana? Tadi belum selesai kah? Tadi sudah, berikut yang sekarang. Resolusi, prinsip resolusi. Resolusi lagi. Iya. Melakukan prinsip resolusi. Prinsip Resolusi. resolusi. Berpikir apa? Berpikir dengan rasa peduli, Berbasis rasa peduli terus. rasa peduli. Berpikir berbasis rasa peduli dan berbasis Aturan juga ada. aturan. Kurikulum. Kurikulum tadi. Berbasis rasa tadi kita pertama sudah berpikir itu ya, hasil akhir ya. Bagaimana? Isi dua-duanya kah satu saja? Kita punya kasus ini bisa 3 semua, karena yang pertama tuh kan peduli karena takutnya nanti putus asa, tidak mau sekolah lagi. Nah, Kemudian yang kedua peraturan. aturan kurikulum. Peraturan itu karena ada kurikulum. Kemudian yang ketiga itu berbasis hasil akhir. Itu rapot nilainya. Rapor nanti. Maka isilah semualah, nanti baru pasien masuk. Iya. Nanti pas saya perjelaskan semua, serahkan pada yang tenang Pak, ada kami di belakang. Kami tahu Bapak itu luar biasa. Kita sama-sama tahu bahwa kita siapa. Iya. asik. Itu untuk menaikkan energi positif ini sore. Investigasi oksitrilema. Ini beta sama sekali belum belajar jadi. Mari. Saya juga baru baca nih. Hanya karena copy, download. Iya. Investigasi oksitrilema. Ya, itu seperti tadi, barangkali pas tadi Ibu ada pemilihan keputusan, pemberian catatan dari kepala sekolah tuh. Oh ya, berarti keputusan tetap memberikan nilai KKN, nilai apa tadi? Tuntas. Keputusan tetap memberi nilai tuntas sesuai nilai yang tuntas gitu ya. Nilai Yang tuntas sesuai KKN. Terus dengan syarat dengan catatan pemberian catatan untuk ditindaklanjuti dengan memberikan tugas kepada guru membuat catatan gitu. Dengan pemberian catatan kepada guru di kelas selanjutnya. Dengan memberikan catatan kepada guru di kelas selanjutnya. Jadi bisa untuk ditindaklanjuti. Waktu kita tinggal 3 menit. Siap. Ini suara. Gas. Buat keputusan. Pengambilan keputusan. Ayo, pengambilan keputusan. Ayo. Guru memberikan nilai memberikan nilai sesuai dengan KKM. Pak, keputusannya itu guru memberikan nilai sesuai KKM. Iya.
dan membuat catatan atau tidak? Tidak. Berarti keputusan yang dua. Guru memberikan KKM, yang kedua kepala sekolah. Itu pintu. Guru kelas memberikan catatan kepada guru di kelas berikutnya. Memberikan nilai sesuai. Guru memberikan atau membuat catatan untuk kelas. Guru memberikan catatan kepada guru guru kelas selanjutnya. berikutnya. Dari Selanjutnya. Boleh, Catatan berikut apa? juga boleh. Catatan apa nanti pas jelaskan biar Kan ada di cerita kok Bapak. Bapak yang buat, kita yang buat cerita, kita yang buat kasus. Oke, lanjut. Ini kasusnya ada di semua sekolah. Saya pikir sekolah. banyak kasus kita ini. Lihat lagi. Keputusan dan refleksinya. Dan refleksikan. Siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM mendapatkan nilai. KKM diberi nilai yang tuntas. Diberi Dewi nilai sama yang teman bagaimana? Ya Pak, Ya. sedikit lagi Pak. Ini Hampir selesai, waktunya Pak. 1 menit. Iya, sedikit lagi Pak. Sedikit lagi. Terakhir Bapak. Terakhir Pak. Tuntas Bila selesai nanti langsung saja ke room utama, Bu. Baik Bapak. Ya Bapak. Diberikan nilai yang tuntas sesuai Sesuai KKM. KKM Diharapkan siswa dapat lebih rajin belajar gitu ya. Ya. Lebih rajin belajar dan Guru memberikan perhatian lebih kepada perhatian lebih kepada siswa yang lemah. udah gitu aja ya. perhatian lebih kepada siswa yang lemah. Begitu Pak kok? Iya gitu Sasra. Oke. Tidak, Adik kenapa sih ini terus nah bau. Ini bau papah banget nih. Jangan, enggak baik. Saya save Bapak Ibu Kita kembali. Dan sampai kita kembali jumpa. ke ini. Sampai berbagi. Iya. Iya. Bye bye. Bye-bye. Apa? Kita kembali ke berikut.